Kami dari kelompok 1 kelas 11 MPAD 1 dari sekolah SMKN Satu Puncak Cisarua. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Saya Nabila Dari. Saya Rafita Darmi. Saya Melani Putri. Saya Auliana Sabla. Dan Muhammad Fajar Tauhid. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai masa Orde Lama pada pemerintahan Soekarno. Wawancara ini akan kami lakukan bersama narasumber kami, yaitu Ibu Yeni, serta didampingi oleh guru mata pelajaran sejarah kami, yaitu Ibu Septi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Melani Putri Nuri Kurniawan dengan rekan saya Rafita Delia Putri. dalam program Wawancara Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu masa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa tersebut menjadi bagian sejarah yang membawa banyak perubahan dan peristiwa penting bagi Indonesia setelah merdeka. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keadaan Indonesia pada saat itu, kami telah menghadirkan seorang guru sebagai narasumber yang akan berbagi cerita dan menjelaskan bagaimana situasi negara tersebut pada masa pemerintahan Soekarno. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan kita serta Pengetahuan tentang bangsa Indonesia. Langsung saja, mari kita simak wawancara berikut ini. Langsung aja Ibu pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui mengenai pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno? Awal Orde Lama itu yang mulai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian sistem pemerintahannya pada saat itu masih parlementer. Karena sistem parlementer itu tidak stabil, kemudian karena pengaruh dari masa pasca kemerdekaan, akhirnya keluar dekret presiden yang pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian pemerintahan mulai menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Siapa saja tokoh yang berperan penting dalam pemerintahan Orde Lama ini? Tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam Orde Lama yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Sultan Syahrir, yang keempat Ali Sastromi Harjo, yang kelima adalah Juanda Kartawijaya. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain, tapi yang berperan penting itu kelima tokoh. Mengapa kondisi ekonomi Indonesia pada masa Soekarno ini mengalami kesulitan? Situasi ekonomi mengalami kesulitan disebabkan karena masih pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan yang tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian dari pasca kemerdekaan itu pemerintah harus membangun infrastruktur negara dari nol. Mulai dari pemerintahan, kemudian segi ekonomi, segi politik, ya otomatis ekonomi akan mengalami penurunan. Ya. Kemudian dari segi politik juga tidak stabil karena sering berganti-ganti. Keempat, di mana pusat pemerintah Indonesia pada masa itu dan apakah pernah berpindah? Ya, pusat pemerintahan Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pusat pemerintahannya ada di Jakarta. Tetapi karena ketidakstabilan politik dan pengaruh kemerdekaan yang belum stabil, akhirnya pusat pemerintahan pernah pindah ke Yogyakarta, kemudian juga pernah pindah ke Bukit Tinggi. Kapan masa Orde Lama mulai mengalami kemunduran? Masa Orde Lama mulai mengalami kemunduran pada tahun 1960 sampai 1965. Terutama yang paling berperan ke masa kemunduran itu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Bagaimana peran Soekarno dalam menumbuhkan semangat nasionalisme pada masa itu? Peran Presiden Soekarno sangat berpengaruh penting kepada seluruh warga Indonesia. Dia melakukan dengan memperkuat persatuan melalui Pancasila, kemudian dengan pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat, apalagi Presiden Soekarno terkenal dengan pidato-pidato kenegaraannya yang bisa membangkitkan semangat bangsa.
Faktor apa yang membuat masa pemerintahan Soekarno ini dianggap berhasil dalam membangun bangsa? Yang pertama adalah berhasil mempersatukan bangsa. Yang kedua, membangun identitas internasional rakyat Indonesia. Yang ketiga, peran aktif di dunia internasional. Yang terakhir, faktor apa saja yang menyebabkan kondisi politik pada masa itu menjadi kurang stabil? Yang pertama, sistem politik yang sering berubah-ubah karena pengaruh pasca kemerdekaan. Yang kedua, banyaknya partai politik. Yang ketiga, perbedaan ideologi. Yang berikutnya adalah adanya NASAKOM, Nasional Komunis Indonesia. Itu jawabannya. Terima kasih, Ibu. Demikian wawancara yang dapat kami sampaikan mengenai masa Orde Lama pada pemerintahan Insinyur Soekarno. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yaitu Ibu Yeni serta guru mata pelajaran sejarah kami,